Oke, ini adalah direct mapping, di mana direct mapping adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk memetakan data yang akan disimpan dalam cache itu sendiri. Jadi dari algoritma ini nanti data-data yang masuk dalam cache akan disimpan dan ditempatkan sesuai dengan aturan-aturan sudah berlaku, kemudian nanti dipetakan menjadi sesuai dengan areanya sendiri-sendiri. Keperluannya adalah untuk lebih mempermudah data itu dicari oleh si prosesor. Kita lihat dulu direct mapping itu sendiri apa sih? Direct mapping itu dari sini ya. Direct mapping dari itu adalah satu word data dari memori yang akan dimappingkan ke satu slot ke baris. Ya, alamat main memory akan dibagi menjadi beberapa alamat ya, dari beberapa tempat ya. Nanti adalah beberapa istilah yang kita gunakan, yaitu W itu adalah bit LSB, less significant bit, yaitu yang mewakili nomor word dalam satu blok. Kemudian S nanti adalah most significant bit yang mewakili blok itu sendiri. Jadi blok ini isinya adalah banyak word. Kemudian MSD kemudian diambil dari R bit sebagai penanda baris case-nya. Sisanya adalah S min R sebagai tag atau penandanya nanti. Kemudian kita lihat struktur alamatnya, kita contohkan kalau dia 24 bit, maka bisa dilihat 2 bit dari ini, dari 24 bit address ini akan digunakan sebagai identifier. 22 bitnya akan menjadi blok pengenalnya. Sisanya dan yang lainnya adalah 22 bit ini nanti akan dibagi lagi jadi 8 bit tag dan 14 bit untuk slotnya atau LAN-nya. Nah, secara visual bentuknya akan berbentuk seperti ini, yaitu di mana dari 24 address tadi akan dibagi, ada dimapkan atau dipetakan menjadi 8 untuk tag, 8 bit untuk tag, 14 bit untuk line, dan 2 bit untuk word-nya. Ya, dimana ini adalah jumlah word yang digunakan dalam pengiriman tadi. Misalnya dari RAM-nya ada 2, ya berarti nanti ya jumlah word-nya ada berapa di sini. Nah, line-nya ini akan diberikan sama adalah jumlah baris case-nya ya. Jadi baris case-nya adalah 14 sini. Dan tag ini adalah penandanya dari setiap baris yang ada di dalam case-nya. Oke, organize-nya seperti ini. Jadi direct mapping dia akan melakukan jika saat ada request, maka dia akan mencari sesuai dengan tag-nya dulu. Nah, tag ini akan dikomparasi dengan beberapa tag yang ada di cache itu sendiri, one by one, satu persatu. Jika dia ketemu, maka dia akan langsung ambil datanya di dalam cache itu. Namun jika tag itu tidak ada di dalam cache, maka dia akan mengambil dari main memory atau memori utamanya. Nah, memori utama nanti sesuai prosedurnya biasanya akan disimpan dulu di dalam cache-nya. Nah, proses ini jika dia mendapatkan di dalam cache, maka disebut sebagai heap. Namun jika dia tidak ada di dalam cache, maka disebut sebagai miss. Gitu ya, kita sudah bahas kemarin beberapa ini ya untuk perhitungan yang lainnya. Kemudian lanjut dulu. Nah, ini apa keuntungannya? Simple, sederhana, tidak boros resource. Ya, karena dia setiap slotnya langsung diisikan per blok-bloknya. Alamat mapping tiap word ke cache pasti sama ya, mappingnya tiap cache seperti sama, jadi itu aja. Kalau ada beberapa blok yang berbeda menempati line yang sama, peluang cache miss-nya lebih besar. Nah, ini problemnya kalau dia ada yang menempati yang sama, maka pasti akan miss-nya akan sangat besar banget karena harus ngambil lagi berulang-ulang lagi di luar. Karena dia tag-nya ada di slot yang selalu sama di situ. Oke, faktanya adalah panjang alamatnya adalah S plus W bits, di mana ini adalah nanti diambil dari RAM itu sendiri ya. Jumlah unit yang didapat di alamatnya adalah 2 pangkat 2 plus W bitnya. Word or byte. Ya, besar bloknya adalah 2 per W ya. Word or byte juga. Ini ada simbol aja. Jumlah blok pada main memory adalah 2 plus S plus W dibagi dengan 2 per W atau sama dengan 2 pangkat S. Jumlah baris di cache M sama dengan 2 per R
pangkat R, maaf, 2 pangkat R, ukuran taknya adalah S min R bit. Nah, kita lihat dulu dari contoh soal implementasi. Jadi ini adalah beberapa contoh yang bisa saya berikan buat kalian untuk bisa jadi pertimbangan untuk mengerjakan beberapa mapping case. Kenapa sih ada contoh? Jadi biar lebih mudah dipahami saja ya. Karena penjelasannya sudah dari awal tadi. Oke, contoh pertama adalah kita lihat di sini saya punya sistem komputer yang memiliki memori utamanya adalah 64 MB. Saya tandain dulu. 64 MB ya. Jadi ini nih. Yang punya 64 MB. Mega ya. Kemudian case-nya adalah sebesar 128 kilobyte ya, 128 kilobyte. Yang satunya megabyte, yang satunya kilobyte. Kemudian blok transfer data yang menggunakan memori utama dengan cache dengan ukuran blok yang besarnya adalah 16 byte. Perhatikan di sini adalah hanya 16 byte. Pemetaan langsung yang digunakan adalah yaitu adalah direct mapping. Ya, ini direct mapping. Kita pakai direct mapping atau bahasa Indonesianya adalah pemetaan langsung, di mana dia lebih simple ya. Saya sudah jelasin tadi di awal. Kemudian yang ditanya adalah berapa taknya, berapa cache length-nya, dan word-nya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa yang kita ketahui dulu dari pertanyaan tadi ya. Kita lihat di sini, memorinya yang kita punya adalah 64 MB. Cache-nya 128 dan ini 128-nya kilobyte ya, kilobyte. Kemudian yang satunya adalah bloknya adalah 16 byte. Nah, jadi saya kira ini nggak bermasalah ya dengan megabyte, kilobyte sama byte. Ya bukan bit tapi byte. Nah, kalau ditanya taknya berapa, length-nya berapa, dan W-nya berapa. Kita satu persatu, kita bahas satu persatu. Yuk, kita karena yang digunakan di sini adalah menggunakan bit ya, menggunakan bit kan tadi kan dalam satuannya adalah yang disimpan adalah bit. Nah, berarti mappingnya juga akan ditaruh dalam bentuk bit. Jadi kita harus menerjemahkan dulu berapa sih sebenarnya lebar alamat yang digunakan dari sebuah komputer dengan besarnya 60 MB, 64 MB. Gimana cara mendapatkan bitnya? Kita jabarkan dulu, yaitu adalah dengan pangkat 2 ya, dengan pangkat 2 ya, dengan perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa, 2 pangkat berapa sekian gitu ya. Ini yang digunakan untuk konversi biner kan. Nah, biner juga bisa menentukan itu karena 0 sama 1 2. Oke, sekarang kita lihat dulu. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah, satuannya adalah megabyte. Berarti dalam megabyte berarti satuan ini adalah dengan menggunakan 2 pangkat 20. 2 pangkat 20 itu sendiri itu adalah 1.048.576. Ya, oke. Jadi 64 dikalikan 1 juta sekian tadi ya. Nah, 1 juta sekian dan hasilnya adalah 64 megabyte. Kita bisa tahu sendiri 1 byte-nya ya, 1000 byte itu adalah 1K. Kalau 1000K itu adalah 1 byte. Oke, jadi ini bisa dibilang 1 K itu adalah 1 byte ya, 1 byte tadi. 1 byte huruf besar karena kalau huruf kecil namanya bit ya. 1 byte ya, 1 byte 1000K sama dengan juga 1 MB. Nah, di sini kita punya 64
megabyte. Kalau megabyte berarti dia akan mulai 2 kali 20. Per megabyte itu adalah 20 pangkatnya. Kalau K itu adalah 10, maka kalau byte itu sendiri adalah satuannya. Gitu ya. Nah, begitu. Oke, nah lanjut ke sini. Soalnya 2 pangkat 20 ini untuk satuan megabyte-nya dan 2 pangkat 6 adalah satuannya. Jadi di sini 2 kali 2 pangkat 20 adalah 2 pangkat 26. Nah, berapa bitnya? Nah, gampang. Ambil aja pangkatnya, selesai. 26 bit. Selesai? Kita lanjut dulu. Jadi kita sudah tahu nilainya adalah lebar alamat yang bisa kita petakan adalah 26 bit. Oke, kita coba lanjut. Karena tadi dia bilangnya per bloknya berapa? Per bloknya adalah 16 byte. 16 byte itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Berapa bit? Maka 4 bit. Ingat ya tadi ya, untuk mendapatkan bitnya cukup ambil pangkat yang didapat dari satuan biner tadi. Perkalian 2 ya. Perkalian binary ya. 2 pangkat sekian, 2 pangkat sekian. Ya. Oke, lanjut. Berapakah LAN memorinya? Nah, LAN memorinya didapat dari, ingat ini adalah rumusnya ya. Ini didapat dari case-nya dibagi dengan blok. Ya, case dibagi dengan blok. Maka 128, tadi kita sudah tahu case-nya berapa, 128 kilobyte dibagi dengan bloknya yang tadi sudah dituliskan, 16 byte. Kilo dengan byte. Maka yang dibagi hasilnya adalah 8K. Nah, 8 kali 16 itu dapatnya adalah 128 kilobyte. Ya, 8K line, 8K line. Ingat, karena kita mau memetakannya dalam bentuk bit, maka sebenarnya kita harus mengubahnya lagi dalam bentuk bit. Ini 8K itu adalah satuannya kilobyte ya, 8 kilobyte. Ini berarti satuannya adalah 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sendiri adalah 8. 2 pangkat 10 sendiri adalah 1024. Ya, 1000, wah, 8K, 1000 ya memang. 4K. Istilah 4K itu adalah sekitar 4000-an pixel gitu ya kalau di monitor gitu ya. Ini 2 pangkat 10. 8K 210 2 pangkat 3. Nah, karena kita ambil bitnya, maka otomatis yang diambil adalah bitnya yaitu 2 pangkat 13. 2 pangkat 13 itu adalah 13 bit untuk line cache-nya. Selesai. Kita sudah mau line cache-nya. Oke. Jadi besar tag-nya berapa? Nah, ingat ya, kita ada 3 yang ditanya tadi ya. Tag, line, dan word. Word-nya kita sudah punya, yaitu 4 bit. Kemudian tag-nya kita belum dapat. Namun line-nya kita sudah punya, adalah 13 bit. Perhatikan, karena kita punya lebar yang mau dialamatkan di petakan ada 26 bit, maka Anda bisa dengan rumus sederhana tinggal dikurangi aja dengan line yang kita sudah tahu dan word yang kita sudah tahu. Berarti 26 memorinya lebar wordnya dikurangi dengan ukuran line-nya, yaitu sini bisa Anda tulis 26 dikurangi 4 di word-nya. Ya, saya tandain aja biar lebih mudah. 26 itu adalah lebar alamatnya. Oke, 26. Kemudian tag dikurangi dengan word-nya 4, dikurangi lebar word 4 didapat dari ini. Kemudian dikurangi dengan len 13 itu didapat dari sini. Nah, hasilnya adalah 9 bit. Maka 9 bit ini adalah tag yang digunakan untuk mapping cache-nya. Jadi begitu. Nah, kesimpulannya adalah berapakah tag-nya? Jadi 9, len-nya adalah 13, word-nya adalah 4. Ini dipakai, ini adalah hasil yang didapat jika lebar word-nya, lebar bit-nya, lebar alamatnya adalah 20, berapa tadi? 26 bit. Jadi 26 bit. Maka tagnya adalah 9, line-nya ada 13, dan word-nya adalah 4. Begitu, semoga mudah dipahami. Terima kasih.